Oh, boleh saya memulai kalau belum ada teman-teman yang menyiapkan pertanyaan? Ya, terima kasih banyak. Mungkin langsung saja pada pertanyaan ya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin sebentar bisa dikembangkan kalau ini. Tapi pertanyaan saya yang pertama mungkin sudah terjawab. Nah, diberikan izin pertanyaan saya yang pertama itu, apakah saya boleh bertanya? Itu kan sudah terjawab bahwa diberikan kesempatan. Ya sudah. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua ini menyangkut masalah persepsi karyawan terhadap sistem penilaian kinerja, itu kan mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Nah, seperti apa penjelasannya di dalam, karena ini sangat merangkum dari isi pembahasan makalah ini tersebut. Pertanyaan saya yang ketiga itu, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ketika terjadi kesalahan dalam penilaian kinerja? Contohnya tadi kan ada beberapa itu masalah karakter, bahwa tidak serta-merta bahwa karakter itu dihubungkan dengan, ya seperti yang dikatakan Prof tadi ya, bahwa katanya orang Bugis itu karakter sulit dirubah, tapi ternyata bisa dari aspek motivasi dan penyampaian dengan tulus. Itu kan sama dengan polanya Anin Sunim itu. Bagaimana Anin Sunim waktu kelas 5 SD dan dia adalah penganut Buddha Zen. Nah, itu artinya ada gurunya, teman sekelasnya itu ibunya sebagai guru dan sangat ditakuti, sangat sangar itu ibunya. Anaknya atau teman sekelasnya Anin Sunim dibelikan mainan baru dan beliau diajak ke rumahnya untuk bermain. Tapi Anin Sunim takut karena ibunya ini atau gurunya takut dengan beliau. Nah, jadi dia bilang temannya, "Enggak apa-apa, nanti ibu saya jam 5 baru pulang. Kau bisa pulang jam 4." Tapi karena kasihkan bermain, dia sampai lupa waktu. Nah, pada saat itu ibunya datang, Anin Sunim kaget. Nah, tapi ibunya tidak begitu, tidak seperti yang dibayangkan oleh Anin Sunim. Ibunya malah merangkul dan memberikan hadiah juga kepada Anin Sunim dan menyampaikan secara tulus bahwa nanti kau ini, nak, saya lihat potensimu ke depan, kau akan menjadi orang-orang yang bijaksana atau orang-orang teladan di kehidupanmu nanti. Akhirnya apa? Sehari-harinya Anin Sunim tertanam betul-betul di dalam mindsetnya dalam bentuk ketulusan penyampaian itu, sehingga besarnya hari-harinya di sekolah dia terapkan pola itu, berlakunya sampai ke depan, dan sehingga dia menjadi sebagai penganut Buddha Zen yang ternama atau cendekiawan yang bijaksana itu. Itu juga tadi kan terkait karakter, tapi nanti berkembang. Kemudian ada juga itu yang kesalahan dalam penilaian, bahwa orang tua biasanya dikategorikan sebagai kaum yang lemah, kaum yang lamban. Karena ada tadi di pembahasan makalahnya itu ya. Nah, bagaimana ketika tidak serta itu kan karakter dan tidak serta merta bahkan seperti itu. Nah, bagaimana bila terjadi kesalahan dalam penilaian kinerja itu? Dampaknya seperti apa dan penjelasannya? Ada juga kan tadi perilaku tidak baik, informasi penilaian yang apa itu tadi, kalau dasar itu ingat penilaian yang ekstrim. Nah, itu kan nilai rata-rata, itu kan sama tadi itu kesalahan dalam penilaian kinerja. Apa dampaknya dan seperti apa penjelasannya dipaparkan oleh kelompok 4 ini, karena yang penguasa materi sini kan ya kelompok 4. Terima kasih, itu saja dulu, mungkin nanti dikembangkan. Ya, dengan salawat ini saya juga akan diam dan berpikir juga apa langkah selanjutnya yang akan saya sampaikan sebentar. Tapi sementara Hasan, apakah mau ditunggu atau langsung saja? Tadi kan salawat kita tunggu. Ini Hasan, gimana? Bagaimana Peki? Hah? Waduh. Harus kayaknya ini tahu posisi ini kayaknya Peki. Posisinya kita ini kan sebagai penanya, jadi mungkin ditanya ke kelompok 4 mungkin ya.
Oh iya iya, oke, silakan bagi ya. أشهد أن محمدا رسول Oh, di sini sudah selesai Hasan, apa boleh saya melanjutkan? Oh ya, terima kasih banyak. Tadi itu kan kita angkat tema masalah dampak ketika salah menilai. Salah menilai artinya itu kan fatal juga kalau terjadi hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan tadi itu pertanyaan saya dan yang dijawabkan oleh siapa tadi, Ibu Rizky kayaknya. Itu kan saya ingat kemarin ini masalah yang disampaikan di metodologi penelitian waktu Prof. Maparenta, itu yang dosen kedua itu. Beliau kan mengatakan bahwa pengukuran penilaian kinerja itu, tapi dia hanya memberikan dua penekanan inti di situ, yaitu absensi dan kejujuran. Itu kata Prof. Maparenta. Nah, ternyata di pembahasan makalah ini ternyata ada juga masalah tanggung jawab, kemampuan atau hasil kerja yang seperti yang sebelum-sebelumnya kita jelaskan, dan loyalitas, apalagi itu kepatuhan ya kalau tidak salah itu. Kepatuhan dan kerjasama, cara mampu memimpin, dan yang terakhir kalau saya itu yang paling saya ingat itu adalah prakarsa, yaitu mampu memberikan karyawan seperti dikatakan oleh Prof tadi bahwa banyak membaca referensi, banyak memberi banyak menampung bacaan, sehingga apa hasilnya prakarsa itu mampu memberikan solusi dan saran kepada organisasi untuk suatu pekerjaan. Nah, dampak-dampak yang ditimbulkan ketika kita salah menilai dalam hal seperti itu akan, tadi kan konsepnya Prof waktu dijelaskan di pembukaan awal itu bahwa ada konsep keadilan yang sebelum-sebelumnya kita angkat ini, bahwa ternyata akan terjadi ketimpangan di sini tuh. Akan ada kecemburuan di dalamnya ketika keadilan ini dikesampingkan. Kan tadi ada beberapa penilaiannya terkait masalah penilaian itu. Saya ingin mengangkat lebih dalam ini. Sebenarnya inti pertanyaan saya ini, saya ingin teman-teman mengajak semua kita ini membantu untuk bagaimana kira-kira solusi yang dampak yang akan ditimbulkan ketika dikesampingkan hal-hal yang tadi pertanyaan ketika saya itu yang masalah karakter. Nah, itu kan orang tua ternyata salah penilaian di situ, yang umumnya ternyata karakter yang diangkat di situ. Itu seperti apa gambaran pengalamannya dan eh, yang dipahami oleh teman-teman ini terkait masalah mempelajari tema makalah yang diangkat saat ini. Terima kasih banyak untuk sementara itu.